Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Iwayan Gede Agus Putra Karang, perwakilan dari kelompok 3 perpajakan. Saya di sini sebagai moderator untuk menjelaskan presentasi kelompok kami, yaitu dengan materi pemeriksaan, ketetapan, restitusi, dan penagihan pajak. Anggota kelompoknya berikut. Selanjutnya ya, kita mulai saja materinya. Yang pertama ada pemeriksaan pajak. Pengertian. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sasaran pemeriksaan. Yang menjadi sasaran pemeriksaan maupun penyelidikan untuk mencari adanya. Yang pertama ada interpretasi undang-undang yang tidak benar. Yang kedua ada kesalahan menghitung. Yang ketiga ada penggelapan secara khusus dari penghasilan. Yang keempat ada pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya yang dilakukan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kriteria, ruang lingkup, dan jenis pemeriksaan. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan terhadap wajib pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayar pajak. Ruang lingkup pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan. Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dilakukan. Selanjutnya ada surat ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, atau surat ketetapan atau surat ketentuan pajak lebih bayar. Yang pertama ada surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB. Pengertiannya yaitu SKPKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besaran jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Penerbitannya, SKPKB diterbitkan apabila yang pertama ada berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar. Yang kedua ada surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran. Yang ketiga ada berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0%. Selanjutnya, kewajiban menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang. Dan terakhir, kepada wajib pajak diterbitkan nomor pokok wajib pajak dan atau dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak secara jabatan. Sanksi administrasi SKPKB. Apabila SKPKB dikeluarkan karena alasan pada poin 2 dan 2E, maka jumlah kekurangan pajak terutang ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan, paling lama 24 bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak kurang bayar. Apabila SKPKB dikeluarkan karena alasan pada poin 2B, 2C, dan 2D, maka dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam 1 tahun pajak, 100% dari PPh yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau disetorkan. 100% dari PPN dan PPNBM yang tidak atau kurang dibayar. Selanjutnya, fungsi SKPKB.
Yang pertama ada koreksi atas jumlah yang terutang menurut SPT-nya, yang kedua ada sarana untuk mengenakan sanksi, yang ketiga ada alat untuk menagih pajak. Jangka waktu penerbitan SKPKB dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutang pajak atau berakhirnya masa pajak, DJP dapat menerbitkan SKPKB. Walaupun jangka waktu 5 tahun telah lewat, surat ketetapan pajak kurang bayar tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar. Yang kedua ada SKPKBT atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Pengertiannya itu SKPKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Penerbitannya, SKPKBT diterbitkan apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Fungsi SKPKBT, yang pertama ada koreksi atas jumlah yang terutang menurut SPT-nya, yang kedua ada sarana untuk mengenakan sanksi, yang terakhir alat untuk menagih pajak. Sanksi SKPKBT, jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKBT ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Sanksi administrasi berupa kenaikan tidak dikenakan apabila SKPKBT diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis dari wajib pajak atas kehendak sendiri, dengan syarat DJP belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Jangka waktu penerbitannya, dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terhutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPKBT, DJP dapat menerbitkan SKPKBT. Yang ketiga ada surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB. Pengertiannya, SKPLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. Penerbitannya, SKPLB diterbitkan setelah dilakukan pemeriksaan jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. SKPLB diterbitkan untuk pajak penghasilan apabila jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang, pajak pertambahan nilai apabila jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. Jika terdapat pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pertambahan nilai, jumlah pajak yang terutang dihitung dengan cara jumlah pajak keluaran dikurangi dengan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pertambahan nilai tersebut. Pajak penjualan atas barang mewah apabila jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. Fungsi SKPLB sebagai alat atau sarana untuk mengembalikan kelebihan membayar pajak. SKPN atau surat ketetapan pajak nihil. Pengertiannya, SKPN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang atau tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Penerbitan SKPN. SKPN diterbitkan apabila setelah dilakukan pemeriksaan jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak. Selanjutnya ada surat tagihan pajak atau STP. Pengertiannya, STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Penerbitan STP. STP dikeluarkan apabila yang pertama ada pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Yang kedua ada dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah satu tulis dan atau salah hitung. Yang ketiga, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga. Yang keempat, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tapi tidak tepat waktu.
Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap. Selanjutnya ada pengusaha kena pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak. Dan terakhir, pengusaha kena pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian pajak masukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 6A Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. Fungsi SDP yang pertama, sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT wajib pajak. Yang kedua, ada sarana untuk mengenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Dan terakhir adalah alat untuk menagih pajak. Sanksi administrasinya, yang pertama ada jumlah ukuran pajak yang terutang poin 2A dan 2B ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan untuk paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak sampai dengan diterbitkannya diterbitkannya surat agen pajak. Terhadap pengusaha atau pengusaha kena pajak poin 2D, 2E, dan 2F atau 2F, selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga denda sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak. Terakhir, terhadap pengusaha kena pajak poin 2G, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang ditagih kembali dihitung dari tanggal penerbitan surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sampai dengan tanggal penerbitan surat tagihan pajak dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Kekuatan hukum SDP mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak, sehingga dalam hal penagihannya dapat juga dilakukan dengan surat paksa. Selanjutnya, restitusi pajak. Restitusi pajak adalah permohonan pengembalian pembayaran pajak yang diajukan wajib pajak kepada negara. Istilah restitusi pajak ini tercantum dalam UU KUP, Undang-Undang KUP. Secara sederhana, dalam restitusi pajak negara membayarkan kembali atau mengembalikan pajak yang telah dibayar wajib pajak. Tujuan restitusi pajak, adanya peraturan tentang restitusi pajak bertujuan untuk melindungi hak wajib pajak. Pelaporan kelebihan pembayaran pajak ini juga sebagai jaminan kepercayaan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak. Aturan baru tentang syarat percepatan restitusi pajak. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengeluarkan aturan baru yang bertujuan mempercepat pemberian retribusi kepada wajib pajak yang berhak dan memenuhi kriteria. Penentuan kriteria pun diperoleh melalui penelitian yang sederhana dan tanpa harus melalui pemeriksaan. Berikut ini adalah syarat yang perlu dipenuhi wajib pajak untuk mendapatkan percepatan pemberian restitusi PPh dan PPN. Yang pertama ada 3 kategori wajib pajak yang berhak mendapatkan percepatan restitusi. Pertama, wajib pajak orang pribadi yang memiliki lebih bayar di bawah atau sama dengan 1 juta. Kedua, wajib pajak badan yang lebih bayar di bawah atau sama dengan 1 miliar. Ketiga, PKP dengan lebih bayar di bawah atau sama dengan 1 miliar. Selanjutnya, wajib pajak yang tepat waktu dalam menyampaikan SPT, tidak memiliki tunggakan pajak, laporan keuangan telah diaudit dan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP selama 3 tahun berturut-turut dan tidak dapat dipidana dan tidak pernah dipidana di bidang perpajakan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Selanjutnya, PKP berisiko rendah yang ditetapkan Menteri Keuangan. Dalam hal ini PKP yang maksud adalah perusahaan terbuka atau go public, BUMN atau BUMD, eksportir mitra utama kepabeanan atau MITA, atau reputable trader yang profitnya dimiliki oleh Ditjen Bea Cukai. Tata cara pemberlakuan restitusi pajak. Seorang wajib pajak yang bisa melakukan pengajuan permohonan restitusi pajak kepada Ditjen Pajak melalui KPP atau kantor pelayanan pajak di daerah Anda. Setelah dilakukan pemeriksaan atas permohonan yang diajukan, maka Ditjen Pajak mulai mengeluarkan surat ketetapan pajak lebih bayar
atau SKPLB. Ditjen Pajak paling lambat menerbitkan SKPLB atau surat ketetapan pajak lebih bayar pada 12 bulan sejak mulai surat permohonan tersebut diterima. Harus secara lengkap ya. Kecuali jika memang ada beberapa kegiatan tertentu yang ketetapannya berbeda dengan yang ada pada keputusan Direktur Jenderal Pajak. Selanjutnya, jika dalam waktu 16 bulan semenjak surat diterima, Ditjen Pajak masih belum memberikan keputusan, maka permohonan secara otomatis dikabulkan. Kemudian SKPLB akan diterbitkan paling lambat 1 bulan sejak jangka waktu terakhir berlaku. Selanjutnya kita lanjut ke materi penagihan pajak. Penagihan seketika dan sekaligus. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak. Jurusita pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus berdasarkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus. Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus itu diterbitkan apabila: yang pertama, penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu. Yang kedua, penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia. Yang ketiga, terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya atau menggabungkan usahanya atau memekarkan usahanya atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya. Yang keempat, badan usaha akan dibubarkan oleh negara. Yang terakhir, terjadinya penyitaan atas barang penangguhan pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan. Oke, sekian presentasi dari kelompok saya. Semoga teman-teman sekalian sehat dan diberikan kelancaran dalam work from home dan tidak bosan. Oke, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.